Halo, bertemu lagi dengan aku Sutaro Reader. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Aries. Energinya perihal tentang pesan pentingnya untuk kamu di bulan Maret 2022. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energi juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini nggak resonate atau nggak cocok untuk kamu, nggak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat, ini cuma general, bukan personal, jadi tolong bisa bedakan. Kalau dirasa nggak resonate, berarti energi ini bukan untuk kamu ya, simple sebetulnya. Itu aja sih. Bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Aries. Kalau bisa kamu ikuti readingan aku ini dari awal sampai akhir, terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Kita lihat ya, Aries. Pesan penting untuk kamu di bulan Maret 2022. Kita lihat bagaimana dari energi kartunya untuk Aries. Beri saya 10 kartu. Oke, saya ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka sebagai energi pembacaan. Oke, The Devil, King of Cups, High Priestess, Temperance, Five of Cups, Nine of Wands, The Magician, Justice, Three of Wands, dan terakhir ada Eight of Wands. Thank you untuk kartunya. Ini bottom of the decknya ya, Aries. Pesan pentingnya untuk kamu di bulan Maret 2022. Kalau aku lihat dari energi kartunya sih memang buat ke depan ya. Akan ada beberapa aspek pekerjaan yang kamu lakukan atau mungkin bisnis usaha yang kamu lakukan ini akan membuat kamu mumet atau pusing ya. Intinya memang ada masalah, saya lihat. Cuma nanti di sini kamu bisa mengatasinya ya. Jadi memang jangan heran misalnya di bulan-bulan ini, bulan-bulan ke depan kamu pusing, stres, kayak mungkin di mana tuh kok tiba-tiba pekerjaan dari banyak banget ya, kok tiba-tiba ini banyak banget sih yang kayak gini ya. Atau mungkin biasanya kamu menerima klien dalam sebulan cuma 10 atau 20 orang, tapi di bulan ini bisa sampai 50 atau bahkan sampai 70 orang per bulannya ya. Otomatis itu bikin kamu mumet, bikin kamu pusing. Atau di mana nih bagi kamu yang berdagang, misalnya kamu jualan apa nih, jualan hordeng ya, gorden. Misalnya lagi laku nih gorden bunga, motif bunga, ini contoh ya penggambarannya. Nah, ketika kamu mau beli produk gorden yang motif bunga, ternyata sulit banget karena di mana-mana tuh kosong ya. Jadi problemnya semacam itu ya, itu contoh kecilnya. Atau mungkin di mana kalau kamu usaha makanan, bisa aja kayak cabai mahal ya. Kayak di daerahku tau enggak, cabai sekarang itu sekilo itu 80.000 guys. 80. Dan kita di sini tuh nyari minyak sayur langka banget. Duh, saya sampai pusing ya. Apa-apa jadi mahal, jadi pusing pada saya. Nah itu, nah bisa aja hal ini terjadi di kamu. Bagi kamu yang jualan makanan, buka usaha restoran, ya otomatis kan kalian pasti berkutat dengan minyak, garam, micin, ya, Royco, Masako, ya. Atau mungkin kalau kamu jual makanan daging ya kayak daging ya, semacam itu. Jadi kayak gitu sih aspek-aspek yang bakal kamu hadapin. Cuman
kalau menurut aku sih don't worry ya, nggak perlu khawatir, karena kamu tuh tipikal orang yang berjuang. Ketika kamu ada masalah, misal di daerah kamu nggak ada minyak nih, kamu bisa muter ke tempat lain, ke daerah lain, atau mungkin ke tempat kota lain buat cari itu. Kayak misalnya kayak kamu kerja nih, tiba-tiba klien banyak banget nih, ya udah kamu bisa ibarat kata ya nyelesain itu satu-satu, meskipun ribet dan banyak, pada akhirnya kamu bisa menyelesaikan itu semuanya ya, meskipun mungkin kamu pusing dan gak terbiasa ya kan, terkadang kayak gitu enggak ya. Kayak misal administrasi nih, biasanya cuma sedikit apa tuh maksudnya customer yang dimasukin, ini customernya banyak ya. Kebetulan saya pernah kerja sebagai administrasi ya, kalau lagi dikit-dikit, kalau lagi banyak pusing nggak? Pusing kan, karena berkas-berkas datanya nggak boleh hilang. Apalagi dulu aku inget banget, karena aku bagian administrasi ya, kayak berkas-berkas kayak surat yang penting itu saya harus fotokopi. Kalau nggak difotokopi, waduh gawat banget ya, karena itu takutnya perusahaan ngilangin atau gimana, padahal kita udah ngirimin ya. Terkadang tuh kayak gitu ya, atau mungkin customer ngilangin dan sebagainya. Kadang-kadang tuh kayak kita malah yang disalahkan ya. Bisa aja kamu administrasi kayak gitu ya. Oke, dari bottom of the decknya sendiri, meskipun ada deep ya, hal ini memang bikin kamu suram, maksudnya bikin kamu lelah, letih, capek, pusing. Pada akhirnya ya, pada akhirnya di sini keberuntungan akan mendatangi kamu. The wheel of fortune. Ternyata di balik itu semuanya ini ada maknanya ya. Ternyata memang gimana ya, kayak bisa dibilang ini merupakan bagian dari ujian hingga ngebuat diri kamu nanti akan semakin berkembang dan sukses. Nah, kayak gimana ya, kalau menurut aku kayak pembelajaran juga sih. Misalnya kalau kamu usaha restoran nih, taruhlah contoh, kamu susah ya mendapatkan minyak lah. Dengan cara ujian ini kamu susah mendapatkan minyak, kamu jadi tahu untuk kedepannya, misalnya kalau ada masalah gini lagi, saya harus berbuat apa. Misalnya kayak aku bilang tadi, kamu jualan gorden ya, jualan gorden ibarat kata kamu mau nyari motif bunga susah, sedangkan itu lagi butuh banget motif bunga. Nah, bisa saja kedepannya kayak kamu mikir, oh ya udah deh, karena ini kosong, sepertinya aku harus konveksi. Ibarat kata kamu bikin konveksi ya, jualan gorden ya dalam skala cukup besar, dan kamu bisa jualin itu. Nah, itu ibarat kata ya, ini sebetulnya ada bagian, ada maknanya juga sih untuk perkembangan kamu ya. Jadi kayak disuruh untuk belajar ya, gimana caranya untuk ke depan tuh nangani masalah itu. Memang betul sih, dalam berbisnis atau dalam bekerja pasti kita namanya tuh ngalamin masalah yang kayak gini nih, model begini nggak bakal sekali aja, pasti berkali-kali ya enggak. Kayak kamu dagang bakso, pasti ngalamin nggak nyari daging mahal ya, nanti buat aspek kedepannya pasti ngalamin kayak gitu lagi ya. Kita lihat ya pesan angelnya untuk kamu Aries ya, jadi nggak perlu khawatir ya, don't worry ya. Untuk ke depan-depannya ibarat kata Tuhan tuh pengen tahu ya, nyuruh kamu tuh belajar. Ini yang kayak gini, masalah gini pasti kedepannya akan ada lagi loh ya, jadi kamu disuruh belajar sekarang tuh. Wajar sih ya, kayak aku dulu kerja juga sama, ngalamin masalah kayak gitu, ternyata kedepannya ada lagi masalah seperti itu ya, dan akhirnya karena belajar kan jadi tahu gimana menangani masalah yang seperti demikian ya Aries ya gitu. Oke, di sini integrity ya, kamu tipikal orang yang ibarat kata kamu mempercayai kemampuan kamu seperti apa, dan di sini sama halnya dengan angel, Tuhan juga mengakui kemampuan kamu tuh seperti apa ya. Kamu bisa, dan kamu tuh punya daya tangkap yang tinggi ya, cerdas, dan kamu juga punya kemampuan ya, kemampuan mumpuni untuk melakukan pekerjaan ini ya. Masalah ini bisa kamu selesaikan, nanti ke depan pasti akan datang lagi, saya yakin pasti akan datang lagi. Sama halnya kayak kita tuh kesulitan minyak dulu, telur ya enggak, telur mahal dan sebagainya, harus berbuat apa, tapi bagaimana. Nah seperti itu, jadi tahu oh bulan-bulan ini nih nanti pasti akan kesulitan telur nih kalau di bulan Natal. Nah beli di jauh-jauh hari, atau mungkin dimana kedepannya kalau kamu usaha bisnis restoran, ubah bisnis kalau di bulan ini dan sebagainya ya. Itu saja untuk kamu Aries, semoga kamu ngerti ya makna dari readingan ini. Semoga resonate, sukses selalu buat kamu. Kalau resonate jangan lupa ya komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.